kalian langsung daftar terus buru-buru nanti servernya down, kalian bermasalah, adanya moodnya turun, segala hal deh kayak gitu. Aku pun sendiri, aku daftar di hari pertama UTBK waktu tahun aku, dan dibuka jam 3 kan, dan servernya down. Halo teman-teman seperjuangan, kembali lagi bersama aku, pemilik akun @zbzb. Kalian bisa panggil aku Zada atau Kak atau Mbak, terserah kalian ya. Di video kali ini aku bakal ngasih tips buat pendaftaran UTBK. Pendaftaran UTBK sendiri dimulai tanggal 2 Juni sampai 20 Juni. Itu ada sekitar masih lama, berhari-hari pendaftarannya. Jadi langsung aja ya videonya. Pendaftaran UTBK sendiri dibuka tanggal 2 Juni. Nah, aku yakin banget pasti orang akan terus-terusan daftar di tanggal 2 Juni itu, dan 2 Juni servernya bakal down. Jadi karena orang-orang bakal daftar semua tuh di tanggal 2 Juni. Jadi menurut aku, karena ini waktunya panjang banget, ini kayak 2 sampai 18 hari nggak sih? Mungkin ya. Sekitar lebih dari 2 minggu yang jelas pendaftarannya, masih lama banget. Kalian jangan panik, kalian langsung daftar terus buru-buru nanti servernya down, kalian bermasalah, adanya moodnya turun, segala hal deh kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum masuk tentang tips pendaftaran UTBK, aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang tahapan pendaftaran UTBK tuh ngapain aja. Maaf banget kalau misalnya aku nggak punya videonya, karena aku tahun lalu juga nggak mau videoin, tapi aku bakal ngejelasin. Jadi pertama kali setelah kalian masuk ke webnya itu, kalian udah masukin nomor yang kayak pendaftaran akun LTMPT kalian akan didatangin dari 4 tahap. Aku ingat banget tuh ada 4 tahap. Per 4 tahap gitu. Tahap pertama adalah kayak isi data. Nah, datanya itu untuk data nama, data sekolah, atau data kayak nomor itu udah ada dari sananya karena udah dari pendaftaran LTMPT. Namun ada beberapa yang diisi, misalnya kayak alamat rumah, ada juga nama orang tua, di situ kalian isi. Setelah kalian isi, kalian klik dan langsung ke tahap selanjutnya, tahap kedua. Di tahap kedua ini kebanyakan servernya bakal down teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah tahap memilih di mana kalian akan ujian dan tempat tanggalnya. Mungkin teman-teman nanti bakal masuk dan bisa, tapi cuma sampai tahap pertama. Nanti tahap kedua tuh kayak tiba-tiba down servernya. Aku pun berkali-kali juga servernya tuh down di tahap kedua ini. Nah, di tahap kedua ini adalah kalian milih tempat. Setelah kalian klik tempatnya, tempat diusahakan menurut aku ya universitas yang paling dekat sama rumah kalian. Misalnya kayak di rumah aku di Jakarta, yang paling dekat adalah UI, makanya aku pusatnya memilih di UI. Jadi aku memilih pusatnya di UI atau di universitas yang paling dekat dengan rumah kalian. Kalian klik, servernya down terus. Jadi pendaftaran itu di tahun aku dibuka jam 3 sore. Dan aku udah mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam aku sampai nginep di tempat rumah temen aku yang bisa, karena buat daftar itu. Dan aku pun juga nggak bisa, aku bener-bener sampai nggak bisa karena servernya down terus. Sementara kebanyakan teman-teman aku di kelas tuh udah bisa daftar. Tahap ketiga adalah tahap pembayaran. Nanti kalian bakal dikasih kayak nomor pembayarannya gitu. Setiap orang beda-beda ya nomornya. Nah, nomor pembayarannya itu tergantung kalian misalnya ngambil saintek atau sosum atau bisa campuran, kan setahu aku harganya beda-beda ya. Jadi nomornya juga beda-beda. Nah, buat teman-teman yang mungkin bidik misi di step 3 ini kalian bakal lakuin juga, tapi nanti bakal langsung diklik gitu. Jadi kalian nggak usah pakai sistem bayar. Tapi buat teman-teman yang bidik misi, kalian harus make sure dulu ya kalau misalnya emang kalian udah ditanganin soal pendaftarannya ini. Buat teman-teman yang nggak bidik misi, aku juga nggak, jadi aku ngelewatin tahap ini. Nah, buat teman-teman yang nggak bidik misi, kalian saat udah dapat nomor pendaftaran itu, menurut aku langsung segera bayar. Waktu itu aku bayarnya nggak lewat e-banking karena aku agak takut ya. Jadi aku lewat ATM, karena ATM kan kayak ngeluarin bukti nyatanya kan, struknya itu. Jadi aku bayar lewat ATM. Habis lewat ATM nanti secara otomatis kalian refresh lagi, itu bakal langsung ke udah selesai tahap ketiga gitu. Dan kalian bisa klik, dan tahap keempat kalian bakal dapat kartu ujiannya itu, ada tanggalnya, ada scan barcode-nya, ada muka kalian juga. Jadi kalian langsung print kartu itu. Kak, aku di rumah nggak punya printan, gimana? Nggak apa-apa, kalian bisa download dulu kok. Itu bisa di print offline, maksudnya nggak online. Jadi kalian download dulu, terus kalian
baru kalian ke tukang print dan kalian ngeprint kayak gitu. Jadi karena pendaftaran itu benar-benar dibuka, waktunya panjang banget, lebih dari 2 minggu, kalian pertama gak boleh panik, langsung tanggal 2 ujung-ujung langsung daftar, langsung kayak wah kayak gitu, karena kemungkinan besar itu bakal down. Di tahun aku juga bakal down, aku aja nggak kebagian, aku kebagiannya besoknya subuh gitu. Nah, jadi kalian pertama kalian jangan panik, kalian lihat teman kalian bisa nanya ini servernya dan atau enggak atau kayak gimana. Aku pun awalnya juga kayak gitu, aku juga panik gara-gara kenapa punya aku juga nggak masuk gitu, karena servernya tuh tiba-tiba down di laptop temanku juga itu sampai down. Pada akhirnya aku sampai nginep di tempat rumah aku sampai kayak jam 9 jam 10 buat daftar UTBK itu sendiri, karena dia bisa daftar UTBK itu di laptopnya. Jadi kayak ya udah aku usaha sampai malam banget buat daftar UTBK karena aku panik yang lain pada udah daftar, aku sendiri belum. Sampai pada akhirnya aku daftar, setengah daftar down, setengah daftar servernya down. Pasti bakal terus kayak gitu. Itu yang membuat kalian nanti gak nyaman dan kalian udah terlanjur panik, ini udah kepilih belum harinya, ini datanya udah masuk atau belum. Maka dari itu kalian harus ingat, kalian jangan terburu-buru daftar. Menurut aku, jam yang paling tepat adalah jam setengah 4, jam 3.30 pagi. Ini berdasarkan pengalaman aku ya. Di situ bener-bener cepet banget servernya, langsung kayak kayak gitu. Dan kalian bisa langsung memilih dan bisa langsung membayar bahkan, dan langsung daftarnya itu aku daftar nggak sampai 30 menit buat daftar di jam setengah 4 sampai sebelum subuh lah. Buat kalian yang mungkin mau begadang sampai jam 12 kayak gitu, menurut aku lebih baik kalian tidur dan kalian daftar jam setengah 4. Ini berdasarkan pengalaman aku daftar bener-bener jam setengah 4 tuh cepet banget, dan teman-teman aku juga daftar jam kayak sebelum subuh gitu, cepet banget. Nah, jadi yang kedua, kalian harus daftar jam setengah 4 pagi ya. Gak harus sih, ini biar server kalian cepet aja. Dan yang ketiga, kalian harus memperhatikan data diri. Menurut aku karena servernya cepet atau gimana, kalian bakal jadi buru-buru gitu. Yang penting udah dapet dulu lah tanggal yang kalian mau, yang penting ini. Tapi sementara datanya itu harus kalian make sure lagi, kalian lihat lagi bener nggak alamatnya lah orang tua kalian, atau kalian lihat biodata kalian, data diri sendiri. Karena orang biasanya terburu-buru kan, tiba-tiba milih tempatnya apa, terus tiba-tiba jauh ternyata tempatnya dia tanpa tahu itu universitasnya mana. Jadi menurut aku mulai sekarang kalian bisa ngeriset atau kalian lihat-lihat dulu mana universitas yang deket-deket kalian. Misalnya buat teman-teman yang di Jakarta kayak aku, kalian bisa ngambil pusatnya di UI atau di UNJ ya, karena itu dua itu deket. Nah kalaupun jauh-jauh itu rata-rata temen aku perginya ke IPB karena masih di Bogor kan, jadi masih kayak ya nggak begitu jauh. Nah saat kalian daftar, diusahakan daftarnya pakai laptop ya, karena lebih aman pakai laptop. Setahu aku HP juga nggak begitu bisa, jadi kalian bisa pakai laptop, kalian buka banyak tab gitu, karena kalian nggak tahu yang bakal loading tab yang mana. Jadi kalian bisa kayak buka beberapa web yang pendaftaran itu dan kalian lakuin di situ. Nah, kalau emang nggak bisa, kalian jangan panik dulu, santai aja, waktunya tuh masih lama. Karena kalau udah panik, kamu jadi beban, terus kayak yang lain udah dapet tanggal, kalian belum, nanti takut kehabisan. Hey, dibuka selama itu karena emang kuotanya udah dibagi per harinya. Nggak mungkin tiba-tiba habis nanti tanggal 10 dari tutup, itu nggak mungkin ya. Jadi 2-20 itu emang udah dibagi sesinya. Jadi please banget kalian jangan panik dulu, karena kalau udah panik nanti tiba-tiba pikirannya turun, terus moodnya turun, semuanya jadi kayak kurang enak gitu kan. Oke teman-teman, semoga video ini bisa ngebantu kalian buat daftar UTBK. Jadi kalian harus kalian mau mengikuti tips aku, kalian boleh ngikutin. Oke teman-teman, karena pendaftaran UTBK sebentar lagi, semoga daftarnya lancar harinya, dan jangan lupa kalian cek Instagram @zbzb, karena disitu biasanya aku ngepost story, dan aku juga biasanya akan live Instagram disitu buat jawabin pertanyaan kalian. Jadi langsung aja ya dicek Instagram @zbzb. Oke semuanya, dadah. Jangan lupa follow @zbzb, oke?